Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatmasari Dewi dari Prodi S1 Pendidikan Akuntansi Offering DD. Saya di sini sebagai pemateri yang akan menyampaikan materi tentang Arsitektur Perbankan Indonesia atau API. Di sini pengertian API atau Arsitektur Perbankan Indonesia. Pengertiannya yaitu suatu kerangka dasar sistem perbankan Indonesia yang bersifat menyeluruh dan memberikan arah, bentuk, dan tatanan industri perbankan untuk rentang waktu 5-10 tahun ke depan. Setelah membahas pengertian dari arsitektur perbankan Indonesia, sekarang kita akan membahas landasan visi arsitektur perbankan Indonesia. Landasan visi arsitektur perbankan Indonesia yaitu mencapai sistem perbankan yang sehat, kuat, dan efisien guna membantu menciptakan kestabilan sistem keuangan dalam rangka mendukung atau membantu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk merealisasikan pencapaian visi arsitektur perbankan Indonesia, maka ditetapkanlah pilar arsitektur perbankan Indonesia. Pilar-pilarnya ada 6, yaitu terdapat di PPT ini. Salah satunya yaitu yang pertama, menciptakan struktur perbankan yang sehat, yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendorong pembangunan ekonomi nasional yang berkesinambungan. Maksud dari perbankan yang sehat tersebut yaitu bank yang memiliki rasio kecukupan modal yang stabil, serta bank yang mampu menjaga likuiditasnya, solvabilitasnya, dan rentabilitasnya. Pilar yang kedua yaitu menciptakan pengaturan dan pengawasan yang efisien dan mengacu pada standar internasional. Maksudnya yaitu kebijakan-kebijakan bank harus menerbitkan peraturan Bank Indonesia. Seperti contohnya yaitu lembaga penjamin simpanan yang bertugas untuk melindungi konsumen dari bank tersebut. Pilar yang ketiga yaitu menciptakan industri perbankan yang kuat dan memiliki daya saing yang tinggi serta memiliki ketahanan menghadapi resiko. Maksudnya yaitu sekarang banyak lembaga-lembaga yang memberikan pinjaman dengan bunga yang lebih rendah daripada pinjaman dari bank yang memiliki bunga relatif tinggi. Maka dari itu, bank harus mampu menciptakan inovasi-inovasi baru yang memiliki daya saing yang tinggi dengan lembaga-lembaga pinjaman di luar sana selain bank, yaitu dengan melakukan pinjaman atau mengadakan pinjaman kepada rakyat atau UMKM dengan bunga yang rendah. Pilar yang keempat yaitu menciptakan good corporate governance atau tata kelola perusahaan yang baik dalam rangka memperkuat kondisi internal perbankan nasional. Cara memperkuatnya yaitu dengan memiliki sumber daya manusia yang benar-benar berkompeten di dalam perbankan tersebut sesuai dengan keahlian mereka masing-masing. Pilar yang kelima yaitu mewujudkan fasilitas yang lengkap untuk menciptakan industri perbankan yang sehat. Contohnya adanya penarikan dan penyetoran tabungan melalui internet banking sehingga tetap ada kas keluar dan kas masuk. Yang kedua yaitu adanya di berbagai tempat ATM sehingga masyarakat lebih mudah untuk melakukan transaksi. Dan yang ketiga yaitu adanya sistem pembayaran yang terintegrasi dengan perbankan. Seperti contohnya, sekarang kalau kita ingin membayar listrik ataupun PDAM, tidak perlu untuk antri atau langsung ke kantor PDAM atau listrik tersebut. Sekarang kita bisa membayar melalui handphone, serta kita juga bisa melakukan shopping atau pembelanjaan online dengan menggunakan aplikasi-aplikasi yang telah terintegrasi dengan perbankan. Dan sekarang banyak sekali electronic wallet atau e-wallet yang memudahkan kita untuk membeli barang ataupun ingin berlangganan aplikasi-aplikasi yang digunakan untuk menonton film. Sekarang kita lebih mudah dengan mentransfernya melalui e-wallet atau electronic wallet yang berada di handphone. Pilar yang keenam yaitu mewujudkan pemberdayaan dan perlindungan konsumen jasa perbankan,
yaitu diharapkan setiap perbankan atau bank sudah terdaftar dalam LPS, sehingga jika bank tersebut bangkrut, maka uang konsumen dapat diganti. Tantangan ke depan bagi perbankan Indonesia. Yang pertama yaitu pertumbuhan kredit perbankan yang masih rendah, dikarenakan banyaknya lembaga-lembaga yang menyediakan pinjaman dengan bunga yang rendah, sedangkan di bank bunga pinjamannya relatif tinggi. Yang kedua yaitu struktur perbankan yang belum optimal, seperti pengelolaan bank yang belum optimal dikarenakan sumber daya manusia yang kurang, maksudnya kurang berkompeten dalam bidang-bidangnya. Yang ketiga yaitu pemenuhan kebutuhan layanan perbankan yang masih kurang. Contohnya seperti belum semua layanan terpenuhi, seperti aduan-aduan masyarakat melalui call center, WhatsApp, ataupun email belum sepenuhnya ditanggapi dengan serius saran-saran dari masyarakat tersebut. Yang keempat yaitu pengawasan perbankan perlu ditingkatkan, karena sekarang sudah zamannya finansial elektronik ataupun seperti aplikasi OVO, Link Aja, Dana. Pembayaran elektronik tersebut jika tidak diawasi dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Yang kelima yaitu kapabilitas perbankan yang masih rendah. Hal utama yang menjadi permasalahan ataupun tantangan ke depan yaitu dalam mengantisipasi dan mengelola resiko operasional. Yang keenam yaitu profitabilitas dan efisiensi yang masih belum bisa bertahan. Hal itu disebabkan karena keuntungan yang diperoleh bank tidak selalu sama, yang dikarenakan sebagian pendapatan perbankan itu berasal dari perdagangan struktural dan rendahnya rasio aset per nasabah yang menyebabkan tingginya biaya operasional perbankan di Indonesia dibandingkan dengan negara-negara lain. Yang ketujuh yaitu perlunya peningkatan perlindungan nasabah. Yang kedelapan yaitu perkembangan teknologi informasi. Perbankan harus mengikuti perkembangan teknologi informasi agar tidak ketinggalan, seperti contohnya pengadaan mobile banking bagi para nasabah. Selanjutnya yaitu program-program kegiatan arsitektur perbankan Indonesia. Yang pertama yaitu program penguatan struktur perbankan nasional. Yang kedua yaitu program peningkatan kualitas pengaturan perbankan. Yang ketiga yaitu program peningkatan fungsi pengawasan. Yang keempat yaitu program peningkatan kualitas manajemen dan operasional perbankan. Yang kelima yaitu program pengembangan infrastruktur perbankan. Yang keenam yaitu program peningkatan perlindungan nasabah. Selanjutnya yaitu penguatan struktur perbankan nasional. Penguatan struktur perbankan nasional dilakukan dengan penguatan permodalan. Penguatan permodalan dilakukan dengan cara pertama yaitu penambahan modal baru baik dari pemegang saham lama ataupun investor baru. Ini dilakukan karena untuk mencegah bank tersebut bangkrut. Yang kedua yaitu merger untuk mencapai persyaratan modal minimum baru, seperti yang dilakukan oleh Bank Mandiri, yaitu merupakan bank dari gabungan BUMN. Ini ditujukan untuk ataupun digunakan untuk mempertahankan profitabilitas. Dan yang ketiga yaitu penerbitan saham baru atau secondary offering di pasar modal. Ini diharapkan agar bank-bank baru bisa masuk dalam bursa efek sehingga para investor melihatnya. Para investor melihat dari laba yang dihasilkan bank tersebut. Yang keempat yaitu penerbitan pinjaman subordinasi, seperti pinjaman di berbagai sektor, seperti sektor pertanian, perkebunan, dan masih banyak lagi. Ini diharapkan bank dapat mendapat atau memperoleh keuntungan dari sektor-sektor tersebut. Implementasi kegiatan arsitektur perbankan Indonesia. Yang pertama, penguatan struktur perbankan Indonesia. Kegiatannya 1. Penguatan modal bank.
2. Penguatan daya saing dan kelembagaan BPR dan BPRS. 3. Meningkatkan akses kredit dan pembiayaan UMKM. Yang kedua, peningkatan kualitas pengaturan perbankan. Kegiatan-kegiatannya 1. Memformalkan proses indikasi dalam pembuatan kebijakan perbankan. Yang kedua, implementasi secara bertahap internasional best practices. Yang ketiga, peningkatan kualitas fungsi pengawasan. Kegiatan-kegiatannya 1. Meningkatkan koordinasi dengan lembaga pengawas lain. Yang kedua, melaksanakan reorganisasi sektor perbankan di Bank Indonesia. Yang ketiga, penyempurnaan infrastruktur pendukung pengawas perbankan. Keempat, penyempurnaan implementasi sistem pengawasan berbasis resiko. Yang kelima, peningkatan efektivitas enforcement. Selanjutnya, peningkatan kualitas manajemen dan operasional perbankan. Kegiatannya yang pertama, meningkatkan good corporate governance yang berkaitan dengan sumber daya manusia. Yang kedua, peningkatan kualitas manajemen resiko yang diharapkan manajer bisa membaca resiko seperti resiko gulung tikar. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan operasional perbankan. Selanjutnya, pengembangan infrastruktur perbankan. Kegiatannya yang pertama, mengembangkan kredit bureau. Yang kedua, mendorong pembangunan atau pengembangan pasar keuangan syariah. Yang ketiga, peningkatan peran lembaga fatwa syariah dan lembaga arbitrase syariah. Selanjutnya yaitu peningkatan kualitas perlindungan nasabah. Kegiatannya yang pertama, menyusun standar mekanisme pengaduan nasabah. Yang kedua, membentuk lembaga mediasi independen. Yang ketiga, menyusun transparansi informasi produk. Yang keempat, mempromosikan edukasi untuk nasabah. Selanjutnya, struktur perbankan sesuai dengan visi arsitektur perbankan Indonesia. Apabila program ini dapat berjalan baik dalam waktu 10-15 tahun ke depan, program peningkatan modal tersebut diharapkan akan mengarah pada terciptanya struktur perbankan yang lebih optimal, yaitu terdapatnya 1. 2-3 bank yang mengarah kepada bank internasional dengan kapasitas dan kemampuan untuk beroperasi di wilayah internasional yang memiliki modal di atas 50 triliun. Yang kedua, 3-5 bank yang memiliki cakupan usaha yang sangat luas, beroperasi secara nasional, serta memiliki modal di antara 10 triliun sampai dengan 50 triliun. Dan yang keempat, 30-50 bank yang kegiatan usahanya berfokus pada segmen usaha tertentu sesuai dengan kapabilitas dan kompetensi masing-masing bank, dan bank-bank tersebut memiliki modal 100 miliar sampai dengan 10 triliun. Dan yang keempat, Bank Perkreditan Rakyat atau BPR dengan kapasitas usaha yang terbatas dan memiliki modal di bawah 100 miliar. Nah, dari penjelasan saya tadi bisa ditarik kesimpulan bahwa dari materi yang saya sampaikan kita bisa memahami apa itu arsitektur perbankan Indonesia, landasan visi arsitektur perbankan Indonesia, serta 6 pilar arsitektur perbankan Indonesia dan makna-makna dari setiap pilarnya. Selain itu, kita juga bisa lebih memahami tantangan ke depan yang dihadapi oleh perbankan Indonesia dan juga cara-cara menghadapi tantangan tersebut. Serta kita mengetahui program kegiatan API itu ada 6 yang sudah saya jelaskan dalam materi, dan kita menjadi tahu struktur perbankan Indonesia yang sesuai dengan visi arsitektur perbankan Indonesia. Selain itu, saya juga telah menjelaskan implementasi program kegiatan arsitektur perbankan Indonesia yang dimulai secara bertahap dari 2004 sampai dengan 2010.
Nah, semoga materi ini bermanfaat dan bisa menambah wawasan ilmu kita. Sekian materi yang saya sampaikan tentang arsitektur perbankan Indonesia. Jika ada kesalahan, mohon dikoreksi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.